Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Bambang Hirianto dari SMK TP Albunia, peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL yang akan dilaksanakan di SMK PGRI Selawi Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaannya, insya Allah saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning. Nanti di akhirnya juga akan ada assessment learning. Insya Allah akan dilaksanakan kegiatan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan. Kita ini kelas ada? Absen kelas 11. Oke. Absen satu-satu. Mungkin tidak akan cukup waktu nanti habis untuk absen aja. Cuma teman kalian yang tidak hadir berapa orang yang tidak hadir? Ada berapa orang? Oh, jadi 5 orang, ya 5 orang atau anak yang tidak bisa hadir ikut kegiatan pelajaran hari ini tidak apa-apa. Kita doakan mereka mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ini materi yang akan kita ambil karena kita pelajari pada hari ini bahwasanya kita akan belajar tentang peluang usaha. Sudah belum materi ini? Belum ya? Nah, ini peluang usaha itu bagaimana peluang usaha dan apa itu peluang usaha? Makhluknya kayak gimana sih peluang usaha? Apakah bulan, kota, segitiga? Kita nggak tahu ya. Nah, inilah peluang usaha. Capaiannya bahwasanya kalian nanti mampu membaca peluang usaha yang ada di sekitar kita, baik itu di dalam sekolah, baik itu di luar sekolah. Peluang itu apa sih? Peluang itu apa sih? Tanya sama. Apa ya? Siapa yang tahu peluang? Cum? Peluang itu apa? Ayo, buat apa? Siapa? Apakah peluang itu Kesempatan. Bagus ya. Kita peluang apa? Di tempat kalian. Nanti kemudian kalian bisa tentukan apa yang harus saya usahakan di sini, cocoknya jadi apa, usahanya apa dan peluang itu. Usaha, nah tujuannya itu adalah kalian bisa mendefinisikan peluang usaha. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Kemudian di lingkungan SMK di sini maupun di luar SMK yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian, nah ini. Berhubungan dengan kegiatan ini, ada bahwasanya kita dalam kurikulum Merdeka itu namanya kurikulum yang di dalamnya mengandung dimensi pelajar Pancasila. Bagaimana itu dimensi pelajar Pancasila? Salah satunya yang akan kita ambil di dalam dimensi pelajar Pancasila untuk mata pelajaran yang sekarang akan kami laksanakan itu ada 2. Pertama berpikir kritis, yang kedua kreatif. Tapi berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa pun senantiasa harus Abi ambil. Kenapa? Dalam berusaha tidak hanya kita mengandalkan usaha otot saja. Yang kita inginkan otot kitanya berusaha tanpa mengandalkan atau tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana itu sebagai pemberi rezeki kepada kita. Boleh jadi kita upaya usaha peluang yang kita dapatkan, tapi kalau dari Allah tidak diizinkan, kode-kode dari Allah tidak sampai, tidak akan. Maka salah satunya di samping dua item berpikir kita sudah kreatif tentang mana kita harus tahu tentang peluang usaha, juga kita harus menyandarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita upayakan, apa yang menjadi peluang itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu profil belajar Pancasila. Jadi kalian itu yang diarahkan nanti ke depan seperti itu. Jadi harus menjadi. Nah, kemudian moto api, bukan moto api, slogan atau jargon, bukan jargon tadi ya. Bahwasanya jung geranang tung buktikan orang Sunda oke bisa. Artinya ketika kita menjadi ada peluang yang ada di tempat kita, jung geranang tung. Silakan kalian
bahasa Indonesia ya. Yung beragam. Itu orang Sunda teh bisa. Orang Sunda. Mana saya orang Sunda cuma itu pilih apa lagi. Sunda sadaeranya. Alhamdulillah. Orang yang bisa. Ya salam Jawara. Jawara Indonesia. Ya, salam seperti itu. Kemudian rencananya Abi kegiatan itu mengobservasi, mengadakan penelitian kepada kalian sampai sejauh manakah, karena dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian konsep Abi tentang bagaimana capaian pembelajaran tadi, tidak main-main Abi menciptakan atau meluluskan kalian, menjadikan kalian menjadi orang-orang pengusaha dharma. Jadi bukan hanya sekedar ini ditonton seluruh Indonesia live seperti ini, bukan, nanti kalian bisa lihat nanti di YouTube ada tampilannya. Bukan hanya itu saja, tapi nanti kalian pun dibuktikan bahwasanya setelah kegiatan ini kalian menjadi pengusaha. Kalau apapun juga usahanya. Nanti kita lihat ya, apa saja yang bisa kalian, karena Abi akan kalian di pandu sampai bagaimana kalian menjadi seorang pengusaha. Nanti ada pertanyaan, ada kuis juga dari Abi yang mana harus kalian jawab. Supaya apa? Supaya kita tahu, paham, kalian konsentrasi, serius, silahkan catat, karena ini juga ada dalam pelajaran. Catat apa yang kira-kira penting dan ada keluar dalam pertanyaannya. Seperti itu. Kemudian, nah ini sebagai pertanyaan lagi. Pertama, apakah yang kalian melakukan kegiatan dengan usaha? Satu. Tidak. Siapa cuma di sini yang melakukan kegiatan dengan usaha? Ayo. Jalan Kalambara ya teh. Sebelah. Jalan sebelah. Alhamdulillah. Ada yang lain? Iman, cuma 4 orang nih. Dan ternyata yang 4 orang. Ada enggak? Cuma 1 orang. Yang lainnya nggak ada? Apa? Only also, iya, di tesnya di online ya. TikTok enggak, juga aja. TikTok sekarang marak, kurang-kurang di TikTok bagus, jualannya juga bagus, cara-cara di TikTok bagus, ya seperti itu. Ini Osop sudah jalan berapa lama? Baru kemarin, sudah ada penghasil? Sudah. Contoh nih, bukan? Ya. Enggak, cuma modalkan pulsa doang. Iya. Aku sebelah udah berapa lama sebelah? Udah lama ya. Bisa keluar tak? Sebelumnya kita jadi dekat gitu. Gak apa-apa. Kalau usaha tidak susah. Tentang keluarga yang sudah usaha seperti itu. Yang lainnya juga boleh. Tapi tidak namanya milik, tidak sama dia. Semuanya juga punya angkanya sendiri, miliknya masing-masing. Kalau kita mau usaha, kalau kata Allah jadi pun kayak itu jadi bisa sampai jutaan, sampai ratusan juta, sampai miliaran, semua itu tergantung kepada Allah juga. Yang mana kita upaya tetap maksimal. Yang wajibnya adalah usaha, kewajiban usaha. Nanti terasa Allah nanti hasilnya tawakal bagaimana tahu. Kemudian bagaimana cara kalian menentukan atau menetapkan jenis usahanya? Kenapa usaha sebelah? Apa yang menjadikan dasar kalau usaha sebelah? Menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Bagus. Apalagi kenapa berkosong? Lebih simpel, perlu lompatan, perlu papanasan, cuma di rumah dia gitu ya. Tapi sebelah kita bisa diosongin. Bisa. Kalau ada yang mau teman-temannya semuanya di sini dekat-dekat rumahnya. Oh ya aku. Ya nggak apa-apa lah, ada okil 2.000. Nggak apa-apa 2.000. Semua ya nanti dikasih. Jadi masalah. Nanti yang menentukan pertama masalah efektif, efisien, masalah menentukan usaha seperti itu bagus. Seperti itu usaha kalian ya. Kita lanjut. Nah ini dari contoh ini, mana yang kalian sukai? Bakso. Wah, bakso lebih tinggi. Hanya bisa menjadi bakso. Yang lainnya? Martabak.
Semuanya. Nah berarti ini bisnis menjanjikan. Tapi ngasih contoh seperti ini berarti kuliner itu mesti yang tidak punya ujung, yang artinya terus berkelanjutan. Erek corona, zaman kostum HP, namanya bisnis kuliner itu bisa disukai karena dituang uangnya dimakan sama kita. Jadi kalau kalian mau bisnis yang menjanjikan, ya kuliner. Apapun yang kalian miliki itu kuliner, siap. Jadi kalau nanti ada yang berminat, nanti aku dukung, tapi kasih modal. Dan juara satu, nanti kasih modal. Ataupun yang nanti yang jawabannya bagus, nanti sama aku dikasih hadiah. Mau tidak? Mau. Kalau hadiah semua dari ya boleh lah. Nanti dari ini berarti semuanya setelah kalian. Berarti kuliner itu bisnis yang menjanjikan. Sampai nanti ada contoh tayangan videonya bagaimana tentang bisnis yang menjanjikan. Ini karena ini posisinya ini. Mohon maaf ya, harusnya di sini jadi enak tapi tetap karena di dalam sini. Jadi kalian bisa nanti lihat peluang nanti sebelum kita nanti materinya nggak panjang, kita sampai jam 11 90 menit ya. Nanti sampai jam 11. Tapi kalian perhatikan apa yang ada di sini. Salah satu contoh bisnis. Satu itu. Yang kedua nanti kalian akan bagi kelompok. 3 kelompok aja lah. 1, 2, 3 kelompok. Misalnya dibagi kelompok. Nanti dari kelompok itu kalian nanti menentukan nanti bisnis apa yang akan kalian gunakan di sini. Hasil dari penelitian, hasil dari survei, nanti cara-caranya dikasih tahu sama. Nah nanti hasil dari itu semuanya nanti kalian presentasikan setiap anggota. Presentasikan iyo saya mau ini berapa dan sebagainya, dan sebagainya. Belum ada. Tinggal bagaimana modalnya minta sama Abi misalnya, apa tidak nawar saya. Seperti itu ya. Ini contohnya. Kalian nggak lihat karena Abi yang materi dan cara sistem pembelajaran modelnya discovery learning. Jadi discovery learning itu kalian mencari sendiri. Nah ini mencari sendiri dalam rangka mencari. Karena kita tidak di laboratorium, harusnya di laboratorium nih ada satu orang, satu komputer, satu melihat di situ ya untuk mencari bagaimana pengawasan. Nah kita bersama-sama aja. Nanti kalian catat apa saja yang menjadikan kalian materi-materi yang ada di dalamnya. Selamat pagi pemirsa TV1, salam sehat selalu dan kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Pagi. Seperti biasa pula kami sudah menyiapkan satu tema yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda. Terutama sekarang nih bagi Anda yang posisinya adalah ingin sekali mencoba untuk berkuis. Sudah hadir bersama saya perwakilan dari Area Fitness Crispy, Mbak Dea Asriani. Selamat pagi Mbak Dea. Salam sehat. Mbak Dea, pertanyaan pertama, benar tidak sih kalau ternyata bisnis kuliner itu adalah kuliner atau bisnis yang sangat mudah dibuat dan juga banyak yang suka dan pengen tahu juga nih pemirsa kira-kira gimana sih bisnis ini sebenarnya Mbak Dea? Ya, jadi saya di sini kan perwakilan dari PT Line Group. Nah, PT Line Group ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kuliner dan perusahaan kami ini sudah ada sejak tahun 2017. Jadi kami sudah mengeluarkan puluhan bisnis kuliner yang pastinya selalu mengikuti tren, tapi juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi bisa dipastikan produk-produk kami ini pasti disukai dan juga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi hasil tayangan video tadi apa yang dapat kalian temukan? Apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya. So, siapa yang mau berkata? Gak apa-apa. Jangan takut salah. Kesimpulannya, kenapa? Apa yang tadi yang dikatakan tadi adalah usaha yang cukup menjanjikan dan tidak punya kadaluarsanya adalah usaha bidang kuliner. Tuh. Paham kalian ya? Jelas tadi. Usaha kuliner sudah kalian pahami adalah usaha yang menjanjikan. Yang kedua, usaha itu harus punya keuntungan. Keuntungannya jelas dari hasil usaha tersebut tidak besar pasar daripada tiang modal makhluk, tapi katanya pertama keuntungan dan uang jelas, keuangan itu jelas ya. Tapi ngajaran dana peduli lain ta'ala itu senantiasa dikaitkan profil pelajar Pancasila itu senantiasa dikaitkan dengan
ketentuan dan kode-kodenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dapat uang, tapi kalau tidak ada ridho Allah itu tidak akan jadi nilai barokah. Apa itu barokah? Tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah kehadiran. Mau usaha bagus, jalan lancar, lomba uangnya, tapi tidak jadi faktor, tidak menjadi manfaat. Nah itu berarti kurang barokah. Samping itu ya. Satu. Yang kedua, status sosial. Jadi jelas, kalau status sosial kenapa? Jadi orang borju, orang borju tahu? Orang yang punya kedudukan di masyarakat karena kekayaannya kan sepertinya ketinggalan. Tapi orang jadi kesombongan, jangan jadi kesombongan. Kita mendapatkan itu semuanya, nilainya jangan sampai menjadi satu kesombongan, tapi menjadi satu nilai bahwasanya saya tidak boleh disepelekan supaya Islam lebih mulia, tidak kedudukannya gitu. Tadinya tujuan atau wah ayo rumah saya yakin dulu bunga gitu kan, bukan sih, nggak seperti itu. Kemudian kekayaan jelas tadi ya, mendapatkan kekayaan dengan usaha melalui kepuasan batin dan popularitas. Jelas kita punya kepuasan batin tersendiri kalau usaha itu jalan. Meskipun yang namanya di dunia ini sementara ada masalah ada usaha yang untuknya. Ini kamu mau ngaji ngapain? Menguang cici konsep hidup itu menunggu kita akan dipanggil itu sudah ada di belakang, sudah ada garisannya. Maka kita yakin kita besok pasti ini kita tidak yakin. Ada umur baja pakai jodoh pati bagian silakan kata kosan di Gusti Allah. Tidak karena kita masih muda maka kita punya keinginan atau punya keyakinan bahwasanya kita akan mati dari keluar kolot. Banyak kita yang karena kita yang sepeda sudah meninggal banyak kan, berarti keluar kolot berarti bersiap-siap. Nah di dalam usaha pun tentu selain kita melaksanakan syariat tapi juga hakikatnya itu semuanya dalam milik Allah. Dikaitkan dengan usaha. Kemudian sumber daya yang menunjang kegiatan usaha, apa saja kita harus ada uang dan meskipun semuanya tidak harus dengan uang. Tapi kalau segala uang juga tidak aja. Jadi kumaha tuh uang. Uang itu segala-galanya segala-galanya bukan karena uang, tapi uang bukan segala-galanya. Betul tidak? Betul itu uang kan seorang yang usaha uang itu bawa duit yang membantulah seorang Ahmad itu nama dia. Ahmad merek itu yang modal tuh kan kita tidak punya uang tapi ada yang kasih uang, itu maksudnya uang tidak segalanya. Tapi tetap realnya adalah bentuknya adalah uang. Pengetahuan dan skill, keahlian, pengetahuan jelas. Keahliannya kita bagaimana? Contoh, tadi ayat Kristi ada video pembelajarannya, ada tutorialnya, semuanya dipahami, dijalankan di sana sehingga kita paham, tahu persis jenis detail bisnis itu. Ya. Kemudian relasi yang luas, jelas. Kalau kita punya relasi yang luas, pemasaran kita akan lebih luas, berarti omset kita akan lebih besar. Ya. Kemudian pengalaman jelas, yang namanya pengalaman itu pendidikan ataupun sesuatu yang sangat berharga, ilmu yang sangat berharga dan pengalaman. Jadi kita tahu pengalaman karena usaha tidak poe Senin dibika poe Jumat Senin dibika Minggu belum bagus poe Jumat misalnya atau poe Sabtu misalnya. Kan itu pengalaman. Jadi kebiasaan seperti itu maka dia belanja barangnya akan beda, bahannya juga jangan sampai kebanyakan belanja supaya tidak basi gitu. Jadi kan pengalaman itu dari setengah contohnya seperti itu. Nah ciri-ciri usaha yang baik apa saja? Orisinil jelas. Tadi ayam crispy tadi orisinil tidak? Orisinil jelas ayam. Ya. Kemudian harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Harus dapat mengantisipasi. Tadi contoh ayam crispy dapat tidak? Dapat menurut kami ya, sesuai dengan minat. Selalu peminat karena ayam, minat saya contoh. Tingkat kelayakan usaha dan uji, teruji tidak teruji. Contoh banyak yang sudah melaksanakan. Tadi kan banyak yang ini Pak Kapus, Pak semuanya pada menguji. Bersifat ide kreatif. Kreatifnya dari mana? Dari topping-toppingnya, jenis-jenisnya, kesukaannya kalian itu ada itu.
ada keyakinan untuk mewujudkan. Kita harus yakin kalau usaha mewujudkan, bagaimana kita harus jadi usaha ini. Ada rasa senang menjalankannya, jadi kudu fun, harus senang. Menjalankan atau terpaksa, ya, itu bahagia lah, itu senang lah. Jadi kita harus senang. Di samping usaha yang baik, kita juga harus ada usaha yang potensial. Jadi di samping baik juga potensi. Peluangnya bagus, potensinya bagus, nilainya akan bagus misalnya. Memiliki nilai jual. Kemudian usaha dilakukan ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi hanya bukan ambisi pribadi bukan, tapi cek keluarga, cek teman itu bagus, kemarin usahanya harus jalan. Jadi ada yang mendukung. Jadi banyak yang mendukung. Itu potensial berarti. Ayo teman-teman mendukung seperti itu. Kemudian usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Tadi sudah dikatakan zaman corona, reklamasi corona, jalan usaha itu. Berarti bagus tuh. Kemudian tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Terbesar modal cuma untuk beli bumbu dan untuk persiapan ayam. Dan sekarang seperti contoh teman kalian di Osok bisa nanti jual di situ. Ini ayam crispy misalkan. Jual. Ayam crispy itu ayamnya aja, bukan ada tulang. Jadi bisa kalau di pasar juga kalian belinya di tukang ayam misalnya ayam filetnya. Dan di filet dipisahkan ya, pisahkan dagingnya, jadi semuanya dagingnya saja, tidak ada tulang seperti itu. Nah itu hanya memodali saja yang kecil sedikit. Modal seberapa? Sekarang 50.000 atau 100.000 atau berapa? Modalnya kecil tapi kan tergantung kalau usaha yang besar ya otomatis bisa mengikuti. Bisa ditingkatkan sekarang jadi industri. Nah kalau semakin besar karena banyak bisa tidak jadi industri bisa. Contoh frozen. Tahu frozen? Makanan yang diawetkan ya, yang kamu freezer ya, seperti itu. Frozen seperti itu. Kalau skalanya udah nasional, semuanya kita bikin aja banyak pabrik. Seperti itu ya. Skalanya bisa keluar untuk potensial. Ditekankan lagi jadi ciri usaha yang baik itu adalah maksudnya memenuhi kebutuhan konsumen. Kita tahu konsumen butuh tidak butuh. Nah itu ambil. Kemudian memberikan kebutuhan bersaing. Saingan ayah chicken misalkan hari ini saing kita saingan dengan kita, tapi kita punya nilai tambah misalkan toppingnya, cara penyajiannya, rasanya, senyumnya kalau kita melayaninya, senyum itu nggak resep kan senyum, hanya sekadar senyum saja bisa ditertarik orang bisa. Kemudian memiliki kebutuhan bersaing tidak bersifat sementara, jadi panjang usaha salah satu ya selesai. Banyak tidak yang itu banyak. Usahanya sekarang seberat tumilan beres, ada yang itu juga. Ada nilai uang bersifat kreatif dan inovatif seperti itu. Kemudian kita analisis contoh kalian tadi sudah melihat tayangan ayat deskripsi. Kemudian kalian analisa, kalian nilai peluang usaha itu apa? Suatu analisa untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Itu salah satu contoh saja. Tadi kayak Rizky. Nanti mana yang akan kalian pilih? Nanti aplikasi kalian untuk pilihan 3. Nanti kita bikin 3 dulu. Nanti ada 3 tayangan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sekarang ini berapa? Jam 10.31. Ya teknisnya gitu ya. Nanti akan ada tayangan. Nanti sebentar. Mudah-mudahan itu sebagai pilihan kalian. Itu rata-rata satu tayangan 10 menit tadi itu. Jadi itu pilihan. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Usaha itu ada 3 jenis, 5 jenis, 7 jenis. Itu yang kalian discover learning itu mencari sendiri. Sama Abi dikasih petunjuk, dibimbing. Sama Abi dikasih bimbingan. Nah ini yang harus kalian pelajari, ini yang harus kalian pelajari. Contohnya seperti itu. Jadi judulnya seperti itu, kalian mencari sendiri. Kemudian kami mengamati mana yang tingkat resiko yang akan dihadapi. Jadi resiko usaha mana sih yang cocok seperti itu ya. Oke. Nah, untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha itu harus pikiran positif dan kreatif. Apa itu positif dan kreatif? Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan itu positif. Masalah orang pikiran positif, maka nilai positif itu yang akan menjalankan atau menjadikan usaha itu terwujud. Kalau kita positif,
Beda negatif ayo pasti bangkrut, ayo secara naon pasti selesai usahanya. Kemudian bertanya pada diri sendiri, benar tuh orang dari usaha teh? Sungguh-sungguh tidak. Maka kayak yang tahu adalah hati kita sendiri. Siapa tahu ya hati teman-teman kita tidak ada yang tahu ya teman-teman, tapi hati sendiri diri sorangan yang orang yakin tuh pede tuh melaksanakan usaha itu, orang yakin pede ya jalankan seperti itu ya. Kemudian lagi ada strategi yang tinggi, jadi jelas kita dari pagi-pagi suruh wah saja keadaan sudah tanpa pasar beli barangnya semua ya. Maksudnya itu karena dia punya tujuan. Beda pagi-pagi kalau tidur terus keadaan subuh sholat sore dari misalkan seperti itu, itu yang dilarang oleh Allah. Jadi diwaris fakir kira. Kalau udah sholat subuh tidur dari boleh tidak boleh. Berapa kali waris fakir karena kita punya atas kerja tinggi dan bisa seperti itu. Kemudian menerima gagasan baru dari teman-teman nih, menerima apa yang jadi gagasan niatnya bagus nih untuk usaha ini, tambah kopi, tambah kemasannya juga bagus, bikin kemasan yang menarik misalnya seperti itu dan sebagainya. Gagasan itu untuk meningkatkan usaha itu penting, positif dan kreatif, itu meningkatkan usahanya, peluang itu kan. Mendengarkan saran orang ingin sebanyak ya. Saran batu tadi kuping mendengarkan saran kita. Kemudian pandai berkomunikasi, cari teman-teman kita ngobrol dan sebagainya, komunikasi yang baik dan mencari suatu hal yang baru, tentu dengan komunikasi jalannya seperti itu. Kemudian yang menurut Adiaksa Daud, keberhasilan itu adalah konsepnya seperti Doraemon. Apa itu Doraemon? Yuk. Terus kemudian kegagalan. Tapi usaha gagal sih. Kalian tahu usaha kemudian gagal sih saudara. Jadi tidak kau berkompeten, tidak memiliki kemampuan dalam manajemen pengaturan usaha. Yang kedua, kurang atau kurang kan? Nah ini kreatif inovatif itu apa? Apa itu kreatif? Nah, kreatif menciptakan produk baru boleh. Terus apa lagi? Upgrade, ada. Orang yang kreatif, orang yang memiliki daya cipta, menciptakan sesuatu yang baru yang tadi tidak ada menjadi ada. Nah, inovasi. Jadi kalau kita berinovasi, mencari inovasi yang baru, bagaimana untuk mencari peluang baru menurut Stephen Robin, sebuah ide yang tidak sebenarnya diterapkan untuk bergerak satu produk. Jadi ada produk yang ciri-cirinya apa? Dalam buku kewirausahaan, inovasi itu terdiri dari khas, baru, rencana dan memiliki tujuan. Nah itu ciri-ciri dari inovasi khas. Dibaca nanti dikasih sama bukunya ya. Ini bisa dibaca untuk kalian nanti dikasih. Selanjutnya untuk jenis-jenis inovasi. Nah ini akan kasih bocoran keluar nanti dalam soal. Salah satunya soal. Saatnya kita melaksanakan beban kerja secara ini. Jadi kalian akan dikasih nih, sama kami dikasih beban kerja ya. Dari yang materi yang sudah kita sampaikan, meskipun sudah mohon maaf kalau kita antara kerangka waktunya apa namanya terbatas. Beban kerjanya nanti dikumpulkan per kelompok.
Yang udah semua lihat Julia mana dia? Alhamdulillah teman-teman. Saja buku-bukunya ini kita pulang. Sekarang nanti dikasih materi. Ini sekalian salaman pulang kasih materi sama ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, diberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.